Ya, agar kita mendapatkan keberkahan, mari kita awali dengan perkuliahan pada pagi hari ini dan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini semuanya sudah ada di buku sebenarnya ya. Ada di buku 1 dan 2, buku e-book. Topiknya adalah ideologi Muhammadiyah ya. Ideologi Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah kemarin sudah berumur 100 berapa 113 tahun ya. 113 saya share. Ada yang belum presensi di sini? Saya tunjuk tampakkan kembali. Saya belum, Pak. Oh, belum. Baik, saya sambil menyampaikan. Oke. Mari. Link biasanya kita pakai farmasi agar saya bisa menghandle untuk recordingnya. Saya pakai presensi dari link FAI ya, fakultas kami. Jadi materi hari ini sudah ada di buku, ya cuma kita mencoba untuk mendiskusikan ya, bertanya apa saja, diskusi apa saja, karena ini juga kajian akademik, maka boleh atau bebas bertanya sebebas-bebasnya seputar topik pada pagi hari ini. Ya, topiknya adalah ideologi Muhammadiyah. Jadi banyak organisasi yang dalam mungkin waktu tidak sampai 100 tahun ya, mungkin juga waktunya hanya 10 tahun mati. Tapi Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah itu masih bahkan sekarang memasuki abad kedua, mainstreamnya adalah mempromosikan paham Muhammadiyah, itu paham Islam berkemajuan. Islam berkemajuan ke negara-negara di dunia ini ya, negara. Jadi mempromosikan, mendakwahkan Islam rahmatan lil alamin, Islam berkemajuan. Jadi Gimana kalau Bu? Dekat ya? wajah Islam kan sekarang berubah ya, wajah Sama siapa Islam. Bu? Jadi nampaknya lebih ke Mau bareng Bu? Gimana? Islam yang kasar, Islam yang bengis gitu ya, tidak menampakkan kepada Islam yang Oh, rahmatan lil alamin. Baik, yang pertama kita baca terlebih dahulu satu ayat yang menjadi motivasi landasan didirikannya Muhammadiyah. Ada yang masih teringat suratnya, surat apa? Surat Ali Imran. Saya share ya. Saya share. Nah, surat Ali Imran. Surat Ali Imran itu berkisah tentang keluarga Imran ya. Keluarga Imran ini bukan nabi tetapi diabadikan di dalam Al-Qur'an. Jadi ada banyak orang-orang yang baik, kisah-kisahnya itu diabadikan dalam Al-Qur'an, bahkan menjadi nama dari surat itu. Salah satunya adalah keluarga Imran. Jadi Ali Imran, Ali itu keluarga ya, Ali. Kalau sendirian ya Ali Imran itu dibacanya Alu Imran ya, Alu Imran. Tapi karena ada suratnya menjadi Ali
Imron gitu. Itu kaidah bahasa ya, kaidah bahasa. Jadi kalau aslinya itu Alu Imron ya, tapi karena ada surat maka menjadi Ali Imron. Istrinya Imron siapa namanya? Ada yang tahu? Pak Imron, istrinya Pak Imron namanya Bu Imron ya. Namanya Yakub, Hana bin Yakub ya. Dari keluarga Imron ini nanti lahirlah namanya Maryam itu. Surat Maryam ya. Maryam juga bukan nabi, itu wanita suci diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Maryam. Nah, dari Maryam itu nanti lahir Nabi Isa alaihissalam kan begitu ya. Oke, itu sekilas tentang surat Ali Imran. Kemudian pada ayatnya itu 104. Jadi landasan berdirinya Muhammadiyah ya. Landasan berdirinya Muhammadiyah. Ya. Tercantum dalam surat Ali Imran ayat 104. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Ini suara pembacaan ayatnya bisa terdengar apa tidak ini? Terdengar ya? Ya dengar, Pak. Oke ya. Sekali lagi. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Ini dari mengkaji ayat ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini terinspirasi, ya, termotivasi, terdorong untuk melakukan satu gerakan. Di sini waltakum, jadi sih diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya let's ya, mari, mari, hendaklah ada di antara kamu. Nah, gitu. Jadi ada di antara kamu satu umat ya, satu golongan, satu komunitas, satu sekelompok, satu organisasi. Nah, itu harus ada itu ya. Harus ada di antara masyarakat, umat ya. Yad'una ilal khair, yang menyeru ya, yang mengajak, yang memfasilitasi, yang mendukung, yang mengorganize ya, mengorganisasi. Ilal khair pada kebaikan ya, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf ya. Jadi kalau apa ini ada al khair dan ma'ruf. Ada khair dan ma'ruf. Apa perbedaan khair dan ma'ruf? Nah, itu nanti dikaji berikutnya ya. Jadi harus ada di antara segolongan atau komunitas atau organisasi atau apapun ya yang ada dalam masyarakat itu umat ya, golongan ya, golongan. Organisasi boleh, ini di konteks dalam sekarang itu namanya organisasi ya, umat. Karena kalau hanya kumpulan-kumpulan saja itu tidak efektif ya. Maka Muhammadiyah mengartikan di sini adalah organisasi. Jadi organ itu banyak kumpulan-kumpulan manusia yang memiliki visi yang sama, kemudian memiliki tugas yang apa namanya mengarahkan ya di antara organ tadi,
mengarah kepada tujuan yang sama. Itu maka diterjemahkan di sini sebagai organisasi. Wa yanhauna 'anil munkar, kemudian organisasi tadi berusaha mencegah dari yang mungkar, ya, dari yang mungkar. Nah, kita lihat musibah-musibah saat ini semakin terlihat di mata kita, kita merasakan bersama. Semoga musibah yang menimpa berbagai wilayah di Indonesia ini semoga cepat berlalu, bisa ditangani, diangkat musibah tersebut, diganti dengan yang lebih baik, ya. Ini kenapa bisa demikian? Ya, kenapa bisa demikian? Ya karena kita tidak care, ya, tidak care terhadap persoalan umat, ya, tidak care. Jadi mungkin kalau kita sebanyak care, tapi mungkin ya kita kekuatannya itu mungkin tunggal. Nah, maka di sinilah dipentingkan namanya umat, ya, umat, golongan-golongan yang tadi bersepadu, berorganisasi, kekuatan dengan kekuatan tersebut, maka bisa memfasilitasi menjadi amar ma'ruf. Nah, ini dikenal dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ulaika wa ulaika humul muflihun. Orang yang demikian tadi itulah, ya, umat yang amar ma'ruf nahi mungkar, itulah mereka orang-orang yang beruntung. Jadi dalam konteks luas, tidak hanya untung, sukses. Tidak hanya sukses, berarti sejahtera. Nah, gitu, ya. Jadi kunci menyangkut orang banyak, ya, komunitas atau bangsa atau masyarakat, maka harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tanpa ini, ya, tanpa ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka wa ulaika humul muflihun, maka lan yuflihun, ya, lan tidak akan beruntung, ya. Kenapa? Karena kita menjadi, ya, apa namanya, tidak care, tidak berempati, tidak mengurus, ya, hanya egois begitu, ya. Terus inilah ayat yang menjadikan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika tadarus, ya, tadarus ini diterjemahkan, oh kita karena konteksnya Muhammadiyah berdiri 1912, maka agar kita bisa merdeka, agar kita bisa bangkit, maka harus ada umat di sini, harus ada organisasi yang berjuang, ya, menghimpun dari seluruh kekuatan agar bisa beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini satu contoh, ya, contoh. Ini nanti dihafal satu ayat, barangkali nanti keluar, ya, keluar ayat surat apa, surat Ali Imran ayat 104, ya, 104. Baik, kita stop dulu, kita akan jalan-jalan. Jadi tadi Muhammadiyah mengapa bisa 113 tahun bisa bertahan? Di antaranya karena keikhlasan, ya, keikhlasan orang-orang yang berjuang dalam organisasi Muhammadiyah itu punya spirit, ya, spiritnya adalah keikhlasan. Jadi di pimpinan cabang dari ranting sampai ke pimpinan pusat itu tidak digaji, ya, tidak digaji. Sampai orang Barat peneliti tentang Muhammadiyah itu, Muhammadiyah sebesar ini organisasi terbesar di dunia nomor 4, ya. Yang masih nomor 1 itu memang dari Katolik, ya. Itu terkaya di dunia itu, pengurus-pengurusnya tidak digaji. Ini spiritnya apa, ya? Apa kekuatannya? Moral force-nya itu apa? Nah, salah satunya tadi adalah keikhlasan. Nah, kemudian yang kedua, kita terkait dengan ideologi, maka kekuatannya pada namanya ideologi Muhammadiyah atau sistem nilainya, ya, sistem nilai yang dibangun oleh Muhammadiyah sehingga menghadapi dinamika zaman, Muhammadiyah tidak terlindas oleh zaman, Jadi hari ini saudara kita yang di kalau NU itu kan saudara muda, ya, saudara muda, karena Muhammadiyah berdiri 1912, kalau NU 1926, itu sampai PBNU-nya ketuanya diturunkan. Nah, itu ada problem, ya, yang problem
karena problem tarik menarik ya, tarik menarik. Nah, ini Muhammadiyah tidak pernah mengalami hal demikian karena apa? Bicara tentang ideologi. Baik. Yang kedua, Muhammadiyah mengembangkan ada pertumbuhan dan perkembangan. Kita lihat Muhammadiyah sudah sampai di negara luar ya, negara luar. Saya share. Oke, mungkin dari sini. Ini pertumbuhan dan perkembangan Muhammadiyah di luar negeri ya, di luar negeri. Saat ini Muhammadiyah sudah ada namanya pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Ya, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah sudah berdiri di 36 ya negara ya, di 36 negara. Ini menunjukkan bahwa tadi sistem nilai yang dibangun oleh Muhammadiyah itu teruji ya, teruji dalam sejarah. Bahkan memasuki abad kedua ini pertumbuhan dan perkembangannya Muhammadiyah sedemikian cepat ya. Kita lihat di Kairo, ini yang pertama ya. Ini karena banyak para pelajar yang studi di Mesir sehingga mereka mendirikan namanya PCIM, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah. Sehingga ada di antara guru besar yang dijadikan sebagai dubes ya, duta besar Muhammadiyah itu ada di Al-Azhar ya, di Al-Azhar. Kemudian di Iran, kemudian di Sudan, Belanda, Jerman dan seterusnya, Jepang ya, Tunis, Rusia, Maroko, Australia. Nah, yang nomor 17 kita coba nanti elaborasi ya. Taiwan, Korea dan seterusnya, Polandia sampai mungkin ini nanti akan bertumbuh dan berkembang juga pimpinan cabang yang bermunculan di negara-negara tersebut. Jadi semangat tadi amar ma'ruf nahi mungkar tidak bersifat lokali ya, karena tadi ajaran spiritnya tadi adalah wal takum minkum ummat. Itu tidak menunjuk kepada hendaklah ada di antara kamu wahai orang Arab, tidak ya, menunjuk kepada umat. Berarti memang perintahnya adalah untuk semua di mana saja kita berada, maka ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan, kebaikan, keselamatan, kejayaan, maka harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya mungkin dalam bahasa sederhananya ya kita berusaha untuk saling mengingatkan, mendorong, memotivasi. Nah itu ya. Yang baik kita fasilitasi, yang jelek kita cegah. Nah gitu. Baik, kita jalan-jalan ke Australia ya. Ke Australia nomor 17. Saya stop. Jadi ini menunjukkan bahwa sistem nilai ya yang dibangun oleh Muhammadiyah, spirit dari ayat Al-Qur'an ya. Jadi ayat Al-Qur'an tadi tidak hanya digunakan oleh orang bertakwa, tetapi semua manusia ya. Kemarin disampaikan kaitannya dengan fungsi Al-Qur'an adalah hudan. Kalau surat Al-Baqarah hudal lil muttaqin ya 10 ayat yang awal ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Tapi di surat yang sama ya Al-Baqarah bahwa Al-Qur'an itu sebagai hudal linnas. Itu ayat kaitannya dengan puasa ya. Fa insyaallah kita 2 bulan lagi akan menghadapi bulan Ramadan. Itu ayat yang masyhur, itu ayat puasa ya. Ayat puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi ini spirit ayatnya itu benar-benar menjadi moral force ya, moral spirit ya,
agar kita sukses, maka harus kita saling nasihat menasehati. Jadi kalau kita berada dalam lingkungan tersebut, maka kalau kita lupa diingatkan, kalau kita tidak berada di bawah, kita dibangkitkan. Wah, itu kehidupan yang luar biasa nikmatnya ya. Baik, selanjutnya tadi kita akan jalan-jalan ke Australia, karena tadi Australia menjadi nomor 17 ya, pimpinan cabang istimewa yang kemudian didirikan oleh Muhammadiyah. Saya share. Saya kira Anda juga sudah mengikuti tentang Muhammadiyah, perkembangan Muhammadiyah di Australia. Bahkan sekarang sudah didirikan, beroperasi Muhammadiyah College ya, Australia. Saya ada yang kenal ini orangnya? Nah, ini sebenarnya besan ini. Jadi Muhammadiyah College ini baru mulai, kalau boleh kita akan singkat aja dah. Prosesnya gimana nih? Kalau mulai berdirinya mah kita coba ide ini 2013. Mulai dari lama, 9 tahun yang lalu. Kemudian kita beli properti dari Warren dulu yang pada di sana. Tapi sayangnya kita tidak dapat planning permit di sana, tidak keluar. Sehingga tahun 2020 akhirnya kita dapat ini, kita beli yang 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Jadi sudah ada sekolah kita beli. Sekolah kita beli planning, sudah ada terus planning permit lagi. Cuma masalah mengurus registrasi aja lagi. Memang izin bikin sekolahnya itu ya. Itu yang berat. Jadi kita planning permit. Ada yang tahu ini di sebelah kanan? Dulu pernah jadi menteri ya? Ya, jadi menteri hukum hak dan hak asasi manusia ini Prof. Denny Indrayana ya. Ini anaknya sekolah di sekolah Muhammadiyah di Melbourne ya, di Australia ya, yang didirikan oleh Muhammadiyah. Jadi syarat mendirikan sekolah itu sangat-sangat ketat ya, sangat-sangat ketat. Tapi oleh Muhammadiyah administrasi dipenuhi ya. Sehingga kemudian karena ini administrasinya memenuhi, maka oleh pemerintah Australia mendapatkan bantuan pendanaan full begitu ya. Jadi barangkali satu-satunya sekolah ya yang didanai sekolah keagamaan ya, ini basicnya adalah Muhammadiyah yang didanai oleh pemerintah Australia karena memenuhi persyaratan. Ya, registrasinya dari Department of Education. Ini hampir 1 hektar, 2.000 meter persegi. Alhamdulillah kemarin ini tanah yang sebelah ini sudah kita beli juga. Itu tambah 4.400 lagi. Jadi ini sebetulnya di sekolah Muhammadiyah pertama di Australia. Bukan hanya sekolah Muhammadiyah pertama di Australia, sekolah Muhammadiyah pertama di luar Indonesia. Oke. Ya, katakanlah Malaysia kemarin juga digunakan. Itu universitas Muhammad. Ya, jadi yang Australia ini sekolah Muhammadiyah pertama, Muhammadiyah pertama di luar negeri ya, lokal. Kalau kita punya TK, tapi kalau yang formal school yang pertama first venture di Melbourne, itu namanya kotanya Melbourne. Itu sekarang ya sekolah. Jadi ini kita banggakan. Dan sudah mulai jalan. Sekarang berapa deh sekarang? 50 murid. Sudah 50. Dan yang depan insya Allah sudah banyak daftar juga. Termasuk anaknya Pak Denny. Saya yang paling kecil. Oke nih, nanti saya share. Yang kedua ya, ini juga bersama ya, testimoni. Kalau gua nggak habis pikir ya, kalau ini harus mau 5 tahun Pak ada Hasan namanya.
Mudah-mudahan tolong doanya semua ya, supaya sukses kita merintis pendidikan. Ya, ini mohon doanya, sama seperti kata Pak Denny tadi, mohon doanya dan support dari Indonesia, dari siapa saja, karena ini misi kita di sini bukan hanya misi Muhammadiyah, itu juga misi untuk membawa bagaimana mempersiapkan generasi muda kita ke depan siap untuk menghadapi tantangan ya, kerjaan, kehidupan di masa depan, tapi juga mempersiapkan. Oke, berikutnya masih kita jalan-jalan ya. Ya, share kembali. Materinya secara teoretik sudah ada di buku ya, sudah ada di buku. Oke. Ini kebetulan dari UMM ya, Universitas Muhammadiyah Malang, bekerja sama dengan Kementerian Agama itu melakukan riset tentang namanya exporting and strengthening Islam moderat. Jadi ini ciri khas dari Muhammadiyah kan Islam berkemajuan ya, Islam yang moderat. Jadi wajah Islam, wajah dunia Islam saat ini telah berubah ya. Berubahnya Islam dikenal sebagai teroris itu. Islam dikenal wajahnya bengis gitu ya, membunuh ya. Itu memang ada skenario barat ya untuk menghancurkan bahwa wajah Islam itu teroris. Ya. Itu memang ada pertarungan ya. Pertarungan ideologi, pertarungan barat. Ada Samuel Huntington sampai menulis The Class Civilization ya, Class Civilization. Maka Muhammadiyah berjuang keras bahwa wajah Islam yang digambarkan Barat seperti itu adalah wajah Islam yang tidak benar ya. Maka Muhammadiyah tidak dengan bersuara, tetapi dengan melakukan namanya dakwah bilhal ya, dakwah secara nyata ya, dengan menampilkan wajah Islam yang maju, wajah Islam yang damai, wajah Islam yang apa namanya civilized ya, artinya terdidik ya, terdidik yang menjadi bagus sehingga mempelopori gerakan namanya exporting and strengthening Islam moderat ya. Nah, salah satunya adalah diwujudkan di Australia ini. Kita lihat bersama-sama, ini teman dari UMM untuk meneliti dan melaporkan tentang sekolah Muhammadiyah di Australia sebagai salah satu usaha untuk mempromosikan Islam berkemajuan ya, Islam yang moderat tadi ya. Melbourne, the colorful city in the land of kangaroos. It is a symbol of harmony and diversity in the midst of modern and multicultural life. Saya minta feedbacknya, suara bisa terdengar ya? Bisa, Pak. Bisa, oke ya. Ya, silakan sambil apa saja boleh, silakan ya. Kita menikmati jalan-jalan, kita ke Australia. Ya, ke Australia. There is a big mission to strengthen the idea of Wasatiyah Islam, Muhammadiyah Progress. And Muhammadiyah Australia College, MIC, is designed to be a center of excellence to form a generation of Muslims with religious and modern characters. Here at Muhammadiyah Australia College, the idea of Wasatiyah Islam is introduced. Teachings that Jadi Wasatiyah Islam diterjemahkan menjadi Islam yang moderat. Kemarin di kelas kita membahas bahwa sikap yang paling baik ya yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh Islam adalah moderat ya, atau Islam wasatiyah tadi ya. Dalam surat Al-Baqarah itu, Al-Baqarah terdiri dari 286. Nah,
ayat 286, tengah-tengahnya atau dibagi 2 maka menjadi 143 ya. Nah, di tengah ayat tersebut itu ada kata-kata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton ya, umat wasaton. Jadi umat Islam ya adalah umat yang wasatiyah, yang moderat. Nah, yang moderat. Jadi kita tidak menolak modernity ya, modernity. Bahkan modernity kemarin David Lerner itu salah satunya karakternya adalah rasio. Nah, dalam ajaran Islam kan sangat banyak sekali, ada 100 ayat yang menggugah kepada kita agar kita melakukan riset ya, melakukan penggunaan rasio. Nah, itu. Maka dalam ayat-ayat Al-Quran sangat sangat banyak sekali ya, apala yatafakkarun, apala yatadabbarun, begitu. Jadi beberapa negara ada yang menolak tentang moderat ya, atau apa namanya, menolak tentang kemajuan, itu adalah salah. Jadi Muhammadiyah bersikap moderat. Nah, salah satunya kita tidak hanya berwacana tetapi langsung mendirikan pusat peradaban, bagaimana menciptakan atau menghasilkan generasi yang memiliki pandangan hidup yang wasatiyah. Jadi wajah Islam yang tadi ditampilkan oleh Barat sebagai wajah bengis ya, teroris, itu maka dijawab melalui sekolah ini adalah tidak benar ya. Prioritize balance, progress, and peace. This school is part of Muhammadiyah's global da'wah to present Islam as a mercy for the universe. Through the International Collaborative Service, Muhammadiyah University's professor came to MIC. They share knowledge, dialogue, and strengthen understanding of Wasatiyah Islam. This concept is not just a theory, but a real practice in a life full of tolerance and harmony. Ya, tidak hanya teori ya, tetapi langsung dipraktekkan dalam daily activity ya. Jadi mereka tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu umum sekaligus juga ilmu agama. Ya, jadi disatukan, maka ciri di Muhammadiyah tentang moderat adalah tadi mengintegrasikan juga. Jadi mereka memiliki namanya horizon, memiliki pandangan yang mendalam spiritualitasnya, tetapi juga tidak ketinggalan atau memiliki minat dalam bidang-bidang sains dan teknologi. Australian College here in Melbourne, Melbourne to be exact. And I would love to use this opportunity to just give a little bit of an insight. So our discussion stems around the fact that how challenging it is for us to actually ensure that our youth, our students are actually exposed to the ideologies, to the core values, teaching in Islam in line with Muhammadiyah, existing core values, and the fact that in Australian context, especially, moderation is very, very important. For the students and teachers at MIC, it has had a huge impact. Islam is no longer seen as narrow, but as a beautiful religion that is relevant to modern life. Through this small step, Muhammadiyah continues to spread goodness. Together, let us strengthen a peaceful, advanced, and global Islam. Wasatiyah Islam is not only for Indonesia, but for the world. Muhammadiyah, spreading mercy to the world. Oke, terakhir kita masih jalan-jalan testimoni dari mungkin gubernur ya, setingkat kepala daerah terhadap berdirinya MIC ya, MIC Muhammadiyah. Nah, ini kita lihat bagian berikutnya, masih di Australia. Oke, terakhir ini.
Stop Oh, taking meeting notes and let ClickUp AI notes. ini wali kotanya ya. Wali kotanya punya kesan mendalam terhadap Do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your notes. ada iklan. It's a great place to be, Muhammadiyah. It's a beautiful school, placed in a beautiful location. Oh, wali kotanya ya. Jadi setelah 3 tahun, 4 tahun beroperasi, peminat dari sekolah Muhammadiyah di Australia ini sedemikian besar, ya. Bahkan persyaratan yang ketat tentang pendirian sekolah tadi bisa dipenuhi oleh Muhammadiyah, ya. Maka wali kotanya memberikan apresiasi secara khusus kepada tadi Muhammadiyah yang mendirikan sekolah sebagai tadi exporting dan strengthening ya tentang Islam berkemajuan. And we'll cater for lots of children. And I wish them all the best in behalf of Melton Council. Thanks for having me here, Mohammed. It's great to be here at Muhammadiyah School. Knowing that I think you've got 50 students now, hopefully growing to 100 next year. And obviously having a second Islamic school in Melton's fantastic for our community with the fast-growing community of 175,000 people growing to 250,000. And we know many of those will be Islam. Ini juga tadi mempromosikan dengan kegiatan ini masyarakat menjadi tadi tercerahkan ya, menjadi diberdayakan. Having families, Muslim families moving into this electorate. So we congratulate you on this school. We'll try and support you as much as we can to grow. And we welcome you into our community Jadi luar biasa, Masya Allah, subhanallah, ya, atas kepercayaan pemerintah setempat ya, apresiasi terhadap pertumbuhan perkembangan pendidikan khususnya atau dakwah Muhammadiyah tadi yang mencerahkan ya. Jadi Muhammadiyah tidak lagi bermain di lokal, tapi sekarang sudah di luar negeri. Jadi biasanya kita mengimpor ya, nah sekarang Muhammadiyah mengekspor itu, exportingnya apa? Pandangan ya, pandangan, gerakan, juga sekaligus bukti nyata bagaimana kita menata dunia secara bersama-sama agar dunia ini menjadi lebih damai begitu ya, lebih damai. Kita merasakan kebahagiaan, kesejahteraan bersama. Nah, begitu. delivering great education. So thanks very much. Natural and look like golden type. He said he's beautiful. I can see why. Whisper Flow delivers what. Oke, kita cukupkan untuk jalan-jalannya ya. Jalan-jalannya sampai di sini. Sekarang kita berdiskusi, ya, mendiskusikan. Mungkin brainstorming ya. Minta tanggapan. Mungkin juga amatan tadi kita jalan-jalan ke Australia ya. Kira-kira apa yang bisa kita tangkap dari semangat gerakan tadi, ayat yang ditangkap oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian dikembangkan sampai saat ini ya. Tidak hanya lokal, sekarang Muhammadiyah mengembangkan Islam rahmatan lil alamin yang moderat tadi sampai ke luar negeri. Yang pertama pertanyaannya adalah dilihat dari
kita jalan-jalan tadi ke Australia, ya, apa kekuatan berikutnya ya yang bisa kita pelajari dari gerakan Muhammadiyah sehingga bisa sampai ke Australia. Kalau ada waktu nanti kita jalan-jalan ke Malaysia ya, ke Malaysia. Di Malaysia sudah ada UMAM ya, Universitas Muhammadiyah Malaysia. Mungkin silakan berpendapat putra satu, putri satu, apa kekuatan, apa moral force-nya yang bisa kita ambil dari success story dakwah Muhammadiyah yang tadi berkeinginan untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, Islam berkemajuan yang dinikmati, dirasakan bersama-sama. Monggo silakan berpendapat atau menyampaikan pendapatnya ya setelah kita jalan-jalan ke Australia. Mencoba berpendapat, Pak. Oke, silakan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah tadi melihat video dari perkembangan Muhammadiyah, terutama di bidang pendidikan di luar negeri, khususnya tadi yang ditampilkan adalah di Australia, yaitu sekolah Muhammadiyah Australia College, itu bisa ditangkap bahwa mengapa sih Muhammadiyah bisa mengembangkan pendidikan di luar negeri. Itu salah satunya adalah mungkin dari ideologinya Muhammadiyah sendiri bahwa sebagai gerakan pembaharuan dan tidak menolak modernisasi. Jadi walaupun sekolah Muhammadiyah itu didirikannya bukan di Indonesia, di negara lain, tapi Muhammadiyah bisa melakukan pendekatan-pendekatan baik itu dengan pemerintah setempat maupun warga mungkin ya sekitar daerah situ, sehingga apa yang dilakukan Muhammadiyah itu bisa dengan mudah diterima di kalangan tersebut. Itu mungkin, Pak. Terima kasih Bu Enggar. Ini di Rumah Sakit Rumani ya? Betul. Ya, Maaf belum saya ganti. belum diganti. Tapi ini menarik nanti sejarah Rumani begitu ya. Sejarah Rumani. Sekaligus lah begitu kita tanya sejarah Rumani begitu. Ini, saya menangkap bagus ini. Nanti ada yang kita kaitkan dengan namanya ideologi Muhammadiyah tadi, sistem nilai ya. Sistem nilai yang dibangun oleh Muhammadiyah. Kenapa pemerintah? Ya ini Australia bukan pemerintah kita ya. Pemerintah kita. Tapi malah justru ya gayung bersambut ya pemerintah Australia khususnya tadi di Melbourne dan seterusnya ya itu sangat care bahkan mensupport. Jadi syarat pendirian sekolah di Australia begitu ketat ya, harus milik sendiri, harus dananya sekian miliar, harus pendidikannya, guru-gurunya gitu, itu screeningnya panjang 2 tahun itu ya, tapi bisa dilalui. Akhirnya setelah dilalui sesuai dengan standar yang tinggi, quality assurance-nya tinggi, akhirnya Muhammadiyah layak mendapat bantuan dari pemerintah Australia sendiri itu. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Tadi kata kuncinya bisa melakukan pendekatan. Nah, ini memang yang kita tampilkan adalah pendidikan untuk semua ya, bukan untuk golongan. Yang ditampilkan adalah untuk kemajuan bersama. Jadi Muhammadiyah tidak berpikir lagi untuk dirinya, tetapi untuk kesejahteraan umat. Wah, kalau kita menggunakan common sense, maka ini ya patut didukung ya. Tadi ada kata-kata wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya. Al khair itu kebajikan. Kemudian wal ma'ruf ya. Al ma'ruf itu kebaikan yang namanya sesuai dengan common sense dan sesuai dengan adat atau masyarakat setempat. Nah, itu ma'ruf.
Ma'ruf itu asal kata dari arofa ya. Arofa itu memahami, dikenal gitu ya. Kemudian yang bisa dipahami oleh masyarakat setempat. Jadi untuk memahami masyarakat setempat, maka kita harus mempelajari, bergaul, berdiskusi, menyerap hal gitu. Sehingga begitu didirikan Muhammadiyah tidak melanggar ya, karena memang memahami betul apa namanya aturan hukum, aturan main, ma'ruf tadi ya, kebaikan yang dikenal atau hukum di situ. Jadi ini Masya Allah keberkahan bagi kita semuanya bangsa Indonesia. Muhammadiyah dipercaya ya oleh pemerintah Australia untuk mendidik masyarakatnya di sana untuk menjadi masyarakat yang maju ya bersama. Nah, sekaligus bahwa kalau di internal Muhammadiyah itu, Muhammadiyah juga sangat dipercaya oleh tidak hanya oleh internal ya. Ya, saudara kita kalau yang dari apa namanya 1926 dari NU bahkan ya orang-orang tokoh-tokoh NU itu juga mempercayakan membangun rumah sakit pendidikan itu kepada Muhammadiyah. Nah, contoh di sini adalah Rumani. Karena ada Bu Enggar, mungkin kita tanya sekaligus bagaimana sejarah Rumani, Rumah Sakit Rumani. Dipersilakan. Ya, untuk jadi cerita nih ya Pak ya. Iya, iya. Ya, Apa kalau Rumani sendiri itu ini termasuk awalnya termasuk ya, ini apa namanya masih ada genealoginya dengan Pak Rumani? betul ya. Oh, masih ada Siapa? keluarga ya? Siapa Pak? Jenengan? Oh tidak, saya tidak. Oh ya, silakan. Jadi bisa Oke. bebas ya. Iya, kalau Rumani sendiri itu awalnya adalah sebuah awalnya dari panti asuhan. Jadi Oh, dulu Bapak Rumani ini berasal dari kalangan pedagang ya Pak ya. mm-mm. Jadi apa ya namanya dulu tuh pedagang yang kaya raya, kemudian mewakafkan tanahnya untuk diserahkan kepada Muhammadiyah seperti itu. Nah, Bapak Rumani sendiri ini dari NU seperti itu, tapi Mm-mm. mempercayakan untuk wakaf kepada Muhammadiyah. Nah, di situ Mm. didirikan panti asuhan. Sebenarnya memang sudah ada panti asuhan, tapi setelah adanya panti asuhan ini dikembangkan menjadi eh, apa namanya klinik seperti itu. Kalau bahasa sekarangnya klinik, kalau bahasa dulunya adalah seperti rumah eh, apa sih namanya RB, rumah Mm. rumah untuk apa ya namanya klinik kecil lah seperti itu. Nah dari klinik kecil ini dikembangkan lagi, dikelola oleh pimpinan daerah Muhammadiyah menjadi rumah sakit yang saat ini berkembang dan berdiri Rumah Sakit Rumani seperti itu. Ya, terima kasih, Masya Allah ya. Jadi eh, orang lain, ya, orang di luar Muhammadiyah bahkan sampai mempercayakan untuk pengelolaan, bahkan diwakafkan ke Muhammadiyah. Bahkan Pak Rumani sendiri bukan orang Muhammadiyah ya, bukan orang Muhammadiyah. Dia termasuk pengurus NU ya, pengurus NU, tetapi mempercayakan pengembangan dan mewakafkan kepada Muhammadiyah. Karena tadi Muhammadiyah nanti dalam sistem nilai Muhammadiyah itu eh, ya hidup itu adalah amanah ya, nanti kita coba membedah ya. Terima kasih. Satu lagi dari mahasiswa Putra. Terima kasih Bu Enggar ya. Jadi tadi keywordnya adalah bisa memahami tentang aturan main ya, aturan main. Jadi nanti ada prinsip bahwa Muhammadiyah dimanapun itu ya taat hukum ya. Sehingga kalau tadi persoalannya pendirian berkaitan dengan hukum, ya Muhammadiyah selalu mentaati tentang hukum. Dengan hukum tersebut maka akan berjalan dengan baik ya. Jadi salah satunya keyword kenapa 2 abad Muhammadiyah bisa bertahan ya karena memang tidak melanggar hukum ya. Jadi kalau dibilang Muhammadiyah itu anti Pancasila justru berkebalikan ya. Orang yang merumuskan tentang Pancasila itu adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ada lagi dari Putra?
Satu lagi kita jalan-jalan ke Malaysia ya, ke Malaysia. Kalau beberapa mahasiswa atau prodi S2 di luar Jawa itu, termasuk UMY, itu magangnya ke Australia dan ke Malaysia ya, ke Malaysia. Ini menarik untuk pengembangan ya. Saya share kembali. Skip Nano Banana kalau kamu mau bikin desain dan gambar yang konsisten. Mendingan pakai Dreamina AI. Dreamina adalah platform milik Iklannya. Oke, saya share. University Muhammadiyah Malaysia. Spread of dakwah through education with a series of educational endeavors is a mission the Muhammadiyah Association continues to carry out. Jadi salah satu bidang yang sangat ditekuni atau menjadi concern besar Muhammadiyah adalah bidang pendidikan ya, pendidikan. Jadi kemarin kita sudah mendiskusikan di kelas bahwa syarat sebuah masyarakat atau negara maju ya adalah kuncinya pada pendidikan, kuncinya pada pendidikan. SDM-nya ya. Jadi kalau SDM-nya rendah, pendidikannya rendah, maka akan sulit bagi masyarakat tersebut untuk maju. Muhammadiyah sangat concern di bidang pendidikan dan tidak mungkin pendidikan diurus oleh pemerintah ya, harus bersama-sama ya, pendidikan bersama-sama. Ini concern Muhammadiyah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat undang-undang kita ya, undang-undang kita. Dan Muhammadiyah tidak lagi bersifat lokal ya, karena punya tadi keprihatinan bersama bahwa karena pertarungan ya Barat ada class civilization ya, memang diciptakan dunia ini menjadi tidak damai ya. Itu memang ada negara-negara yang memang suka seperti itu ya. Maka diperlukan namanya penyebaran pemahaman bersama bahwa dunia yang kita tinggali, kita sama-sama punya tujuan itu hidup secara damai, secara damai. Maka Muhammadiyah sangat tadi berdakwah mempromosikan perdamaian dunia melalui pendidikan. To date, Muhammadiyah has been devoting its commitment and consistency in spreading da'wah in various fields, with concrete evidence of its implementation in the establishment of tens of thousands of enterprises, including hundreds of universities, which are true witnesses of the work of the association for the community, nation, and universal humanity. With its commitment and vision of the internationalization of education, the association presents University Muhammadiyah Malaysia as a landmark of the association's active role in global education. University Muhammadiyah Malaysia was founded in August 2021 in the state of Perlis, Malaysia, a green and picturesque land with expansive beauty and hospitality of its people, welcoming with open arms. Comes with endorsement from the consortium of Muhammadiyah universities in our homeland and from the local universities, including University Malaysia Perlis, or UNIMA, and College University Islam Perlis, or UIPS, providing strong support
to the birth of the first Muhammadiyah University abroad, which began in a kindred country, Malaysia. UMAM currently offers 5 programs of PhD or doctoral studies, namely education, business and management, social science, Islamic studies, and information technology, and is supported by personnel who are all qualified doctors from Indonesia and overseas. University Muhammadiyah Malaysia instills Islamic values in the advancement of science by providing quality education and research for the benefit of mankind, with the strategic function of achieving progress and unity between nations to build a mutual civilization, illuminating under the banners of progressive Islam, with the vision of Rahmatan lil Alamin. Join us at University Muhammadiyah Malaysia, devotion to universal humanity and excellence. University Muhammadiyah Malaysia UMAM is a Muhammadiyah institution dedicated to higher education and advanced research in science and humanities. Malaysia, with high reputation in higher education and international recognition, is thought to foster University Muhammadiyah with a collaborative environment in providing high-quality research and education that can be implemented to communities not only in Southeast Asia region but also internationally. Silakan datang ke sini. Insya Allah kami akan melakukan yang terbaik untuk siapa yang dipilih. Saya percaya jika UMAM ini digerakkan ataupun dibangunkan, berjaya mendapat tempat yang baik di hati umat Islam ataupun hati masyarakat di Asia Tenggara ini, akan menjadikan ia universiti yang sangat berkesan di dalam membawa kesatuan dan pengukuhan kehidupan yang harmoni di Asia Tenggara ini. MAIPS, kami mendoakan agar UMAM akan terus sukses, maju jaya pada masa akan datang dan sekaligus akan memberikan impak yang begitu positif kepada umat Islam di kedua-dua belah. Kehadiran UMAM ini juga menjadi hub untuk meningkatkan kerjasama pendidikan antara Indonesia, Malaysia, dan menjadi ya, itu sekilas tentang UMAM ya. Tentang UMAM. Saya kira masih banyak beberapa negara yang sudah mendirikan, nanti mungkin yang paling lama itu di Mesir ya, di Mesir. Baik, saya masuk ke materi. Tadi baru Putri yang memberikan semacam testimoni atau komentar ya. Sekarang dari Putra, dari Putra, dari melihat di Universitas Muhammadiyah di Perlis di Malaysia, kaitannya dengan sistem nilai yang dibangun Muhammadiyah, berikutnya kira-kira apa yang bisa kita temukan ya? Apa Muhammadiyah bisa bertahan, bahkan tidak hanya bertahan, mengembangkan, tumbuh dan berkembang di luar negeri berikutnya ya. Ada yang bisa menyampaikan pandangannya? Kalau tidak, kita masuk ke bagian berikutnya. Oke. Buku ditulis oleh Profesor Haidar Nasir ya. Ini buku yang kalau yang kemarin kita share, buku 1, buku 2 ya. Buku 1, buku 2. Buku yang ini sebenarnya ada di buku yang sudah kita share ya. Tetapi kalau buku ini secara khusus
memahami tentang sistem nilai ya. Ideologi itu sistem nilai di Muhammadiyah kenapa tadi bisa tumbuh dan berkembang tidak hanya lokal ya, nasional, tetapi juga sampai ke luar negeri. Tadi ada sampai ke 36 negara ya, 36 negara. Ini satu pertumbuhan perkembangan yang bagus ya tentang sistem nilai yang dibangun oleh Muhammadiyah. Nah, pertanyaan yang perlu didiskusikan ya, apa bedanya Muhammadiyah dengan gerakan Islam lainnya ya. Kalau gerakan Islam lainnya mungkin ada beberapa gerakan tetapi tidak berkembang. Ada beberapa organisasi malah mati ya. Ada beberapa gerakan yang ternyata itu hanya seumur jagung ya, bahkan dalam ranah internasional ya. Jadi Muhammadiyah itu sebanyak termasuk organisasi yang didirikan pada masa-masa penjajahan ya, penjajahan. Ya, ada yang didirikan kemudian mati. Ada yang didirikan kemudian setelah tercapai kemerdekaan itu menjadi tidak berkembang ya. Bahkan dalam skala internasional ya, skala internasional. Ada misalnya dulu ada agar di Mesir, di negara-negara Timur Tengah itu bisa maju kembali ya, maka mereka mendirikan namanya Pan-Islamisme ya. Pelopornya adalah Jamaluddin Al-Afghani ya. Tapi itu gerakannya atau organisasinya mati ya. Padahal itu internasional. Nah, ini yang menarik. Jadi kita belajar dari gerakan Muhammadiyah yang tadi penjabaran atau implementasi dari surat Ali Imran tadi ya. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan ya, mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Dua kriteria itulah mereka wa ulaika humul muflihun, menjadi orang yang sukses, orang yang jaya. Nah, kita semuanya, setiap bangsa, setiap masyarakat pasti menginginkan kesuksesan. Nah, syaratnya itu, nah, gitu. Dalam konteks tadi keumatan ya, keumatan. Kemudian mungkin pertanyaan berikutnya, bagaimana pemikiran resmi? Nah, gitu. Pemikiran atau tadi rumusan-rumusan yang termasuk dalam sistem nilai Muhammadiyah. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Enggar ya, Bu Enggar dari melihat dua video tadi bisa langsung dirumuskan. Salah satunya adalah menjunjung tinggi tentang hukum yang ada di masyarakat tersebut. Jadi patuh terhadap hukum ya. Jadi, hukum itu kesepakatan bersama ya. Jadi kalau kesepakatan bersama maka kita mentaatinya. Aturan main sebenarnya ya. Kemudian nanti yang nomor 1-2 akan kita bahas lebih lanjut. Walaupun di bukunya sudah ada ya, sudah ada. Kemudian mengapa dan untuk apa dirumuskan pemikiran ideologis atau sistem nilai tersebut ya? Mengapa ya? Kemudian yang keempat, apakah diperlukan penguatan kembali peneguhan ideologi di lingkungan persyarikatan? Ya, kemudian bagaimana langkah-langkah? Ini mungkin materi yang penting sehingga tadi pertanyaan ini, jawaban ini menjadikan tadi Muhammadiyah bisa sedemikian berkembang ya, sedemikian cepat tumbuh di dalam negeri dan di luar negeri. Ya. Nah, kita melihat konstelasi ya. Konstelasi Muhammadiyah dalam pusaran ideologi. Jadi ini masih bisa kita kembangkan di bawahnya ini. Di bawahnya. Muhammadiyah menghadapi kapitalisme. Muhammadiyah menghadapi kapitalisme. Jadi kalau kapitalisme itu di sini yang paling kuat adalah
pemodal ya. Jadi pemodal yang besar maka dia akan memangsa ya. Jadi yang kaya akan semakin kaya akan menindas ya. Yang miskin akan semakin miskin, semakin tertindas ya. Sehingga kalau tidak kaya ya atau tidak kuat ya maka akan mati. Ya, akan mati. Sehingga Muhammadiyah ini sekaligus sebagai alternatif ya, sebagai bukan alternatif sekaligus sebagai solutif atas ideologi kapitalisme. Nah, gitu. Ideologi kapitalisme sehingga kalau tidak bertahan ya, melawan ini maka akan terlindas ya. Sehingga Muhammadiyah menjadi besar ya. Karena apa? Bukan untuk menginjak ya. Bukan untuk menindas, justru semakin membantu ya. Kita lihat misalnya gerakan namanya peran namanya lazisme ya. Ya. Peran lazisme. Kita klik di YouTube ya. Ya, sangat banyak sekali. Kita ambil salah satunya saja ya. Salah satunya. Yang Ya. Oke, di sini. Mudah-mudahan bisa. Suaranya tidak kedengeran, Bu. Oh, suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wisnu, waktu kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tita, rekan-rekan lazismu, Pak Ahmad Mujadi Rais, Prof. Hilman, lalu juga ada Bu Herni dan Bu Ara. Kebetulan saya kenal Bu Herni juga, pernah beberapa kali ketemu, cuman mungkin dia nggak ingin tahu saja karena saya. Nah, ini tadi kapitalisme tadi, dunia ini dikuasai oleh kapital ya. Termasuk juga kerusakan alam di Indonesia ya. Yang sekarang korban-korbannya semakin banyak, terutama kasus pembalakan hutan ya, itu juga di belakangnya harusnya pasal berapa itu tentang mulai 28, 29, 30, 31, 32, 33 kan pasal-pasal untuk pemberdayaan masyarakat ya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Tujuannya apa? Untuk kemakmuran umat ya, untuk kemakmuran kesejahteraan bersama. Tetapi yang sejahtera hanya beberapa gelintir. Jadi karena ideologinya tidak lagi memberdayakan masyarakat ya, untuk masyarakat, tetapi dikuasai oleh segelintir orang. Ini beralih ya. Jadi sudah mulai bahkan Pancasila saja, ketuhanan yang Maha Esa sudah beralih menjadi keuangan yang maha kuasa, menjadi rusak begitu ya, kerusakan. Nah, ini salah satu peran jadi mengatasi kemiskinan, ketimpangan sosial. Ini Muhammadiyah sangat concern betul, terutama tadi kalau di bidang pendidikan sekarang ada namanya lazis ya. Sorry, tapi betul beliau. Mbak Tita ini kakak saya juga, jadi mungkin jangan dipanggil Mbak, jangan dipanggil Bapak Mbak Tita, panggil aja. Yang kemudian sangat baik adalah di seri kedua karena Wapres adalah konsistensi yang kita lakukan, siapapun political party yang memimpin, siapapun pemerintahnya, kemudian tetap berjalan kelanjutannya ada terus menerus gitu. Yang terakhir adalah saya akan menciptakan challenge-nya gitu, yang kemudian nanti mungkin bisa dari teman-teman lazismu atau teman-teman dari Muhammadiyah bisa sebagai kontributor gitu, karena memang saat ini nggak bisa pemerintah berjalan sendiri, khususnya untuk mencapai 0% itu mungkin agak sulit untuk 2024, tapi dengan bantuan dari lembaga-lembaga filantropis seperti lazismu, seperti Basnas dan lain-lain, itu mungkin bisa dapat tercapai dengan baik.
Jadi yang pertama kita akan bahas tentang, atau saya akan membahas tentang poverty and inequality. Perlu di recall juga nanti saya akan menggunakan dua istilah. Yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua adalah kemiskinan ekstrim. Yang dua hal tersebut agak berbeda sedikit dengan cara pengukurannya. Nanti saya akan bahas kenapa sih berbeda. Jadi ini adalah status kemiskinan di Indonesia. Jadi kalau berbicara tentang kemiskinan, bukan kemiskinan. Ini data sebelumnya ya, karena ini memang saya ambil data untuk menelusuri ya pursuit of role rasisme ya, peran di Muhammadiyah, khususnya rasisme dalam pemberdayaan masyarakat. Ini kita lihat beberapa data ya. Kemiskinan itu diukur menggunakan 2.100 kalori versi BPS. Jadi BPS menghitung berapa sih biaya yang harus dikeluarkan oleh individual untuk mencapai 2.100 kalori per hari. Dan angkanya seingat saya sekarang untuk level nasional, karena kabupaten selalu banyak ya, karena kita punya garis kemiskinan level kabupaten, garis kemiskinan level provinsi, yang juga nanti dipecah desa dan kota. Tapi kalau untuk overall gitu, seingat saya kita angkanya sudah di 550.000 per bulan untuk per masing-masing individu, regardless atau kota atau desa, dan 75%-nya itu disumbangkan atau dibentuk oleh kemiskinan dalam bentuk makanan, dalam artian pemberian makanan, lalu saya stop. Nanti data-datanya sangat lengkap. Kemudian bagaimana peran rasisme ya khususnya ya untuk pemberdayaan masyarakat tadi dari masyarakat ya, literasi semacam itu. Nah, ini saya kira menjadi ini langsung Direktur Rasisme Prof. Hilman ya, saat itu menjadi Direktur Rasisme. Kemudian ya kemarin beberapa 4-5 tahun belakangan ini menjadi Dirjen Haji ya. Dirjen Haji mendampingi Menteri Agama yang sekarang saat ini sedang diburu KPK ya. Diburu KPK. Ya mudah-mudahan sesuai dengan hukum ya, yang salah ya kemudian diadili ya sesuai dengan hukum ya, yang benar nanti sesuai dengan fakta persidangan nanti bisa ditetapkan juga bersalah ya, bersalah ya, biar mungkin. Tapi Pak Hilman Latif sudah ditanya betul oleh Prof. Haidar, PP Muhammadiyah, Ketua PP Muhammadiyah, Hilman Latif terlibat apa tidak? Nah, gitu. Jadi memang perannya dia sebagai Dirjen Haji ya, saat itu ya, memang perannya itu kecil. Jadi memang yang bermain itu dari atas ya, dari Menteri Agama ya. Kita serahkan nanti KPK untuk mencari data-data. Tapi ini menjadi menarik ya, menjadi menarik ketika rasisme tadi dengan potret kemiskinan yang besar, kemudian kontribusinya rasisme terhadap kemiskinan dan ketimpangan sosial tidak hanya di Indonesia tetapi juga perannya ke luar negeri. Bahan renungan kita sebetulnya ke depan apa sih yang bisa kita lakukan dari pemberdayaan ekonomi itu. Dan lebih jauh lagi, mungkin teman-teman para peserta dan kita semua, bisakah kita menunjukkan keberhasilan dari atau profil keberhasilan dari pemberdayaan ekonomi yang kita lakukan dalam proses pengentasan kemiskinan. Strategi apa yang pernah kita terapkan untuk pengentasan kemiskinan, dan kemudian dari titik apa kita memulai, dan sampai titik mana kita akan meningkatkan itu, dan berapa lama kita membutuhkan waktu untuk itu. Kawan-kawan sekalian, saya mulai berpikir ya, menyadari betul bahwa pemberdayaan itu bukan satu proses yang instan. Pemberdayaan itu butuh waktu, butuh strategi, ya, dan saya putus sampai sini. Nanti linknya saya kirimkan. Tapi linknya bahwa banyak Muhammadiyah dalam khususnya memutus mata rantai kemiskinan, ketimpangan sosial dari rasisme ya, dari rasisme. Bahkan kalau di Purwokerto ini, rasisme Banyumas itu rasisme terbaik nasional ya, terbaik nasional. Barangkali nanti ada yang tertarik
bagaimana peran lazisme di Banyumas itu sering menjadi pusat studi dan kajian mahasiswa atau perguruan tinggi lain, bahkan dari berbagai daerah, untuk penghargaan nasional sebagai pengumpul dan pemberdayaan terbaik nasional itu dari lazisme. Jadi bahkan kita ada dari lazisme itu untuk memberikan beasiswa, ada 50 mahasiswa UMP yang beasiswai, diberikan beasiswa oleh lazisme. Datanya setiap tahun bahkan lazisme Banyumas ya khususnya ini menjadi lazisme terbaik. Nah, kalau di bidang internasional itu peran lazisme sangat besar sekali. Kita mungkin jalan-jalan ke Turki yang kemarin duta besarnya itu sebenarnya adalah alumni dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menjadi duta besar di Turki ya. Duta besar di Turki. Saya ambilkan duta besarnya ini sekarang menjadi pulang kampung, kemudian menjadi gubernur di NTB ya. Ada yang tahu gubernurnya? Ini alumni dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Ini bidang internasional salah satu saja begitu peran lazisme tadi. Ini tidak Muhammadiyah tidak bermain di wilayah lokal, bahkan ke internasional ya. Sudah terlihat ya? Nah, ini teman-teman yang di bidang farmasi atau rumah sakit ini menjadi apa namanya kontribusi nyata ya. Muhammadiyah hibahkan rumah sakit lapangan ya untuk kasus gempa bumi di Turki. Saya setel. Saya mau menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan betapa terharunya saya ketika saya telepon ke Pak Haidar. Ini alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya, ambil jurusan HI Hubungan Internasional, karirnya bagus di Kementerian Luar Negeri, maka dia menjadi dubes ya. Namanya Pak Lalu Muhammad Iqbal. Lalu Muhammad Iqbal ini kebetulan teman istri di pondok pesantren di As-Salam ya, di As-Salam. Karirnya menjadi kerja di Departemen Luar Negeri bagus, pendidikannya juga bagus. Akhirnya dia terakhir itu menjadi dubes di Turki. Nah, ketika Turki terkena gempa besar, nah, Muhammadiyah tadi yang melalui lazis reaksinya sangat cepat ya, reaksi cepat, tanggapnya sangat cepat untuk langsung memberikan bantuan. Saya sudah menyiapkan kalimat-kalimat untuk meyakinkan beliau untuk meninggalkan perlengkapan yang dibawa oleh MDMC. Ya. Saya sampaikan ke beliau bahwa saya menyampaikan aspirasi dari Kementerian Kesehatan Turki yang berharap supaya tenda-tenda dan perlengkapan yang dibawa ini bisa ditinggalkan. Saya belum sempat meyakinkan beliau sudah menjawabnya dengan ringan begini. Beliau sampaikan, Mas Dubes, itu dibeli dari uang umat supaya bermanfaat buat umat. Jadi kalau sekiranya di situ akan bermanfaat buat umat, ya sudah ditinggal aja. Nanti saya menjelaskan ke umat di sini bahwa niatnya sudah kesampaian, memberi manfaat kepada umat yang lain. Itu sangat menyentuh gitu buat saya. Saya tahu itu tidak murah, tetapi bahwa ketulusan dari Muhammadiyah untuk hadir itu luar biasa. Saya ingin menceritakan ketika kedatangan ini pertama kali, persiapan koordinasi relatif tidak terlalu bagus. Ya biasalah, karena ini adalah deployment pertama kita
di luar negeri dengan full power gitu, dengan lengkap gitu. Ini saya kira ini yang pertama kali. Dan saya melihat bahwa teman-teman MDMC itu luar biasa. 60% dari IMT Indonesia itu isinya adalah MDMC. Dan saya tidak bisa membayangkan, terus terang tentu semua BNPB mencoba mengambil peran yang baik. Kemlu, kemudian Kemkes, TNI, Polri, semua memberikan yang terbaik gitu. Tetapi saya tidak bisa membayangkan IMT Indonesia ini tanpa MDMC. MDMC memainkan peran yang luar biasa, yang sangat penting di dalam tim ini, dan saya melihat karena mungkin mereka sudah terbiasa dan keanggotaannya by name gitu, sehingga yang paling siap dari persiapannya dan sebagainya. Karena itu perkenankan saya menggunakan kesempatan ini, mumpung ada Bendum, Lazismu di sini, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Indonesia, atas peran MDMC, Lazismu, teman-teman PCIM, PCIA di dalam upaya kemanusiaan ini. Kita akan tinggalkan ini sebagai legasi kita kepada bangsa Turki yang setiap kita membutuhkan selalu datang paling awal, tanpa rame-rame, tanpa ribut-ribut. Hari ini kita akan menyerahkan sesuatu sebagai simbol bahwa pada saat mereka butuh, kita juga ingin berada di samping mereka, sebagaimana halnya mereka selalu berada di samping kita dalam kondisi susah. Saya berharap bahwa ke depan kita sama-sama termasuk saya pribadi memberikan dukungan kepada MDMC untuk semakin kuat. Kalau kita lihat dalam peta dunia gitu, daerah-daerah yang sangat rawan bencana itu pada umumnya di dunia Islam. Dunia Islam mulai dari Pakistan, Bangladesh, Indonesia. Artinya panggilan kemanusiaan bagi MDMC, bagi Muhammadiyah untuk ikut keluar negeri, untuk ikut menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan itu sangat besar. Saya mendukung penuh kalau suatu saat nanti MDMC kita, terutama rumah sakit lapangannya, bukan hanya disiapkan untuk tipe 1, tipe 2, tapi tipe 3. Sehingga nanti dalam deployment-nya bisa tinggal memilih sesuai kebutuhan. Lebih mudah menurunkannya ke tipe 2 dan tipe 1 daripada menaikkan tipe 1 ke tipe 2 gitu. Kalau kita punya tipe 3, artinya kita bisa deployment dalam semua skenario bencana. Dan kita harus mulai menyiapkan MDMC, dan saya dengan senang hati dalam kapasitas pribadi akan membantu teman-teman di MDMC untuk menyiapkan skenario di daerah dingin, di daerah panas, di daerah konflik. Karena saya punya background di situ, dengan senang hati akan membantu teman-teman MDMC untuk mengembangkan itu. Dan saya kepada siapapun yang sudah ikut membantu MDMC, saya share rasa bangga saya sebagai salah seorang warga Muhammadiyah bahwa apa yang sudah dilakukan, bahwa niat dari mereka siapapun yang sudah mendukung MDMC untuk bisa melaksanakan tugasnya. Insya Allah barokah. Insya Allah niatnya sudah kesampaian. Saya telepon ke. Oke, saya kira itu beberapa kontribusi Muhammadiyah khususnya melalui MDMC dan Lazismu ya dalam kemiskinan, bencana itu selalu cepat tanggap. Ini bukan masalah bangsanya, bukan masalah pribadi, tapi Muhammadiyah sangat concern terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan. Sehingga Muhammadiyah tadi tidak hanya berperan di lokal, sekarang adalah bermain di wilayah global ya, wilayah global, sehingga tadi sampai pertumbuhan dan perkembangannya Muhammadiyah tadi sudah sampai ke 36 negara ya. Ini menunjukkan juga sistem nilai yang ada dalam Muhammadiyah itu menjadi sistem yang mapan ya. Mungkin nanti untuk lebih detail lagi apa rahasianya ada di dalam buku, tapi sudah kita potret ya kesuksesan yang sangat besar diperankan oleh Muhammadiyah. Tadi kata kuncinya adalah kalimat terakhir ya, wa ulaika humul muflihun, sukses, bahagia. Kalau dalam konsep sukses, konsep Al-Quran kan tidak hanya kekinian ya, dunia, tetapi juga akhirat. Ya, jadi kata kuncinya memang kita harus bekerja dengan kesungguhan ya, dengan keikhlasan. Dalam bahasa hadis, innallaha katabal ihsan ala kulli syai' idza amila amalan ayyuhsinahu. Allah sesungguhnya telah menetapkan kepada umat manusia ketika melakukan sesuatu maka kerjakan dengan yang terbaik ya, dengan terbaik. Jadi kalau kita melakukan dengan terbaik
maka Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Jadi salah satu kesan ya para peneliti pengkaji Muhammadiyah adalah Muhammadiyah sebagai organisasi yang diurus dengan profesional. Walaupun pengurusnya sendiri tidak digaji, tetapi mereka memiliki pandangan yang luar biasa, yaitu bentuknya adalah keikhlasan, gitu ya. Keikhlasan dalam artian spiritualnya ini menjadi moral force ya, pengendali atau sebagai sesuatu kekuatan yang harus selalu ada ya. Saya kira itu sebagai satu kesimpulan. Tentu saja masih nanti kita secara sistematis akan mengkaji poin-poin penting di dalam ideologi Muhammadiyah. Ada pertanyaan sampai saat ini? Untuk presensi ada kesulitan? Berarti sudah presensi semua ya? Tapi saya belum presensi, Pak. Oh, belum presensi. Baik, saya tunjukkan presensi mungkin langsung ke presensinya ya. Presensinya. Kita tunjukkan untuk cek akhir dari presensi. Saya tampilkan di monitor. Sudah terlihat mana yang belum presensi? Ini Yang Pak, belum saya nomor nomor 20, Pak. nomor 20. Iya. Budi Astuti. Ahmad Alirsi, Pak. Nomor 19. Nggih. Ada lagi? Nomor 12, Pak. Nomor 12. Rusli. Nomor Oke. 7, Pak. Nomor 7. Masih, Pak. Ada lagi? Cukup ya? Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Selamat bekerja. Ya, untuk semuanya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang belum, Pak, tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor berapa? Bu Budi. Budi Astuti. Bisa. Oh ya, baik. Budi Astuti nomor 20. Ada lagi? Sabina memang nggak ada ya? Oke, saya simpan. Ya, kita cukupkan. Nanti video saya convert, saya share kembali. Untuk kayaknya pekan depan ya, 3 kali itu kita Zoom meeting. Jadi pertemuan hari ini sampai pertemuan terakhir itu Zoom meeting, maka nanti ada 2 kali, 1 kali pertemuan, dalam artian setiap 1 kali Zoom meeting nanti ada 2 kali presenter ya, presenternya PPT. Kemarin ada yang bertanya, mudah-mudahan sudah di-share ya. Jadi pertemuan besok sudah mulai presentasi kelompok. Materinya apa? Materinya bisa diambil dari
materi untuk tugas UAS ya, project itu nanti dibuat PPT atau tidak PPT, boleh juga artikelnya boleh atau tulisannya boleh, posternya juga boleh. Jadi sebelum Anda mengumpulkan tugas di project, Anda tampilkan dulu di diskusi. Nah, begitu. Jika nanti tidak, tentu saja karena waktunya tinggal 3 kali pertemuan, tidak mencukupi, maka kelompoknya presentasi di Zoom meeting sendiri, di-record ya. Kemudian link di-upload di channel YouTube masing-masing. Kemudian linknya di-share di grup ya. Saya ditembusi. Ada kemarin mahasiswa yang sangat terkesan gara-gara ada tugas suruh dikirim di channel YouTube-nya, ternyata ada memberikan manfaat. Sehingga channel YouTube-nya itu berkembang dan memberikan kontribusi bagi lingkungan. Nanti saya share contoh mahasiswa yang terima kasih Pak sudah memberikan tugas suruh ditaruh di channel YouTube. Nah, channel YouTube-nya dibutuhkan masyarakat begitu ya. Saya kirim nanti testimoni beberapa mahasiswa. Sukses selalu buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke,